Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin hadirat, jelas suaranya? Sudah Ustadz? Oke. Nah, tadi ada gaul. Baik, seluruh aktivitas akademik di Al-Mumtaz yang dirahmati Allah, puji syukur, mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT atas limpah nikmat yang telah begitu banyak Allah SWT anugerahkan kepada kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan aktivitas kita pada pagi hari ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita atas limpah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Karena memang orang yang berterima kasih, yang mau berterima kasih kepada Allah, ternyata jumlahnya itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau berterima kasih kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita yang mengikuti kegiatan ini adalah sebagian kecil orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada kekasih kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai panutan, sebagai teladan kita dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berharap ya mudah-mudahan dengan meniru, meneladani perilaku Rasulullah SAW, sekecil apapun contoh dari beliau, mudah-mudahan itu semua menjadi wasilah, perantara ditumbuhkannya rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga kelak kemudian kita dibangkitkan bersama beliau di padang mahsyar, kita berada di bawah panji beliau, dan terlebih lagi kita sangat-sangat berharap mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita tetangga-tetangga beliau di Jannatul Firdausil A'la. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam buku Tasawuf Modern karangan Buya Hamka, di situ beliau menceritakan tentang kisah Raja Iskandar Dzulkarnain. Nama Dzulkarnain ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahf, yang biasa ibu-ibu atau bapak baca pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Nah, di surah Al-Kahf itu, di situ ada 4 kisah, semuanya tentang fitnah. Yaitu pertama fitnah tentang masa muda, yaitu pada Ashabul Kahf, para pemuda yang bersembunyi di dalam gua itu. Lalu kemudian ada fitnah ilmu yang menimpa Nabi Musa alaihissalam, karena beliau sempat agak jadi ketika ada Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, siapa orang yang paling pintar di dunia gitu ya. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan ya dia gitu ya. Lalu kemudian Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa untuk belajar dengan Nabi yang dalam Al-Quran tidak disebut nama nabinya. Hanya para mufassir menyebutkan itu namanya Nabi Khidir. Lalu kemudian ada fitnah harta yang menimpa 2 orang pemilik kebun. Jadi mereka memiliki banyak kebunnya berbuah yang lebat, yang banyak. Lalu kemudian salah satu dari keduanya itu merasa sombong dan kemudian tidak mau berbagi dengan harta yang mereka miliki. Lalu kemudian yang ketiga fitnah tahta atau kekuasaan.
yang diberikan kepada Dzulkarnain. Nah, memang empat fitnah ini semuanya di dalam kisah itu adalah bagaimana kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah tersebut sehingga kemudian kita bisa lulus dari 4 cobaan tadi. Cobaan masa muda, cobaan di ilmu, cobaan harta, dan cobaan kekuasaan. Nah, terkait dengan kisah Dzulkarnain, ini dikisahkan. Yang kisah ini sering dianalogikan dengan bulan Ramadan. Yaitu ketika Dzulkarnain akan melakukan perang bersama pasukannya, beliau berkata, dalam sebuah kesempatan beliau berkata, nanti kita akan melewati sebuah sungai, katanya. Nah, siapa saja yang merasa menginjak sesuatu, ambil, lalu kemudian simpan di dalam tasnya. Nah, kemudian ternyata dari pasukannya Iskandar Dzulkarnain itu ada 3 golongan yang mensikapi perintah dari Dzulkarnain. Yang pertama, sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi ketika mereka menyeberangi sungai, merasa menginjak batu, lalu kemudian batunya diambil, lalu disimpan ke dalam tasnya gitu. Terus gitu. Jadi pokoknya setiap dia menginjak batu, diambil, disimpan dalam tas. Lalu kemudian golongan yang kedua itu adalah orang-orang yang dia kadang taat, kadang tidak. Jadi ketika dia merasa menginjak, dia lagi ingat perintah, ya dia ambil batunya, disimpan dalam tas. Lalu di kesempatan yang lain ketika dia menginjak, dia merasa adalah malas batu, berat-beratin aja lah, lalu dibiarkan gitu. Nah, kadang di tempat yang ketika jalan lagi di depan, dia teringat lagi, diambilnya gitu. Jadi kadang mau, kadang tidak. Ini golongan yang kedua. Nah, golongan yang ketiga adalah golongan yang acuh saja, cuek gitu. Ya, dia ketika menginjak, batu, ngapain diambil, berat-beratin aja gitu kan. Nah, lalu kemudian mereka berjalan. Sudah semuanya sampai di tempat tujuan dan sudah agak terang. Lalu kemudian mereka beristirahat. Lalu kemudian Iskandar Dzulkarnain memerintahkan kepada pasukannya, nah coba sekarang kalian buka apa yang di dalam tas kalian, apa yang kalian ambil tadi malam. Nah, setelah dibuka ternyata isinya itu adalah intan dan batu-batu permata, batu-batu mulia yang lain gitu ya. Dan tentu dari ketiga golongan itu yang sangat senang itu adalah golongan yang pertama, yang sami'na wa ta'na gitu ya. Walaupun dia berat membawa tas itu sampai ke tempat tujuan, tapi di penghujungnya dia merasa senang gitu, karena dia mendapatkan banyak intan, batu permata, batu mulia gitu ya. Nah, sementara golongan yang kedua dia menyesal gitu. Kenapa tidak semuanya? Kenapa dia hanya ngambil pilih-pilih saja, ngambil salah satu gitu ya? Tidak semuanya diambil. Nah, golongan ketiga adalah golongan yang merugi. Ya, jadi sama sekali dia tidak mendapatkan kebaikan. Nah, kisah ini, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini merupakan sebuah kisah yang kemudian oleh para ulama dijadikan sebuah analogi ketika kita melintasi Ramadan. Jadi Ramadan ini ibarat sungai besar yang kita semua melewati sungai itu, dan di sungai itu begitu banyak kebaikan. Nah, semuanya akhirnya berpulang kepada kita. Apakah kita mau mengambil peluang itu atau tidak? Nah, kalau kita mengambil sikap yang pertama, yang sami'na wa ta'na, pokoknya kalau ada setiap kebaikan saya ambil, maka insya Allah orang-orang itu termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah, orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Nah, namun bagi golongan yang kedua, dia akan menyesal karena tidak optimal. Nah, bisa jadi mungkin dia hanya mengambil puasanya saja, sholat dia tidak mau ditinggalkan gitu ya. Atau dia sholatnya rajin, tilawahnya dia tinggalkan misalnya gitu. Jadi hanya mengambil salah satu saja gitu. Dia hanya memilih-milih saja. Nah, kemudian golongan yang ketiga itu adalah golongan yang mereka sama sekali tidak peduli gitu ya. Mereka di bulan Ramadan ya tidak puasa di siang hari, tidak sholat, tidak baca Quran gitu ya. Jadi bulan Ramadan itu dianggapnya bahkan menjadi sebuah beban.
gitu. Kalau golongan pertama menganggap bulan Ramadan itu sebagai sebuah kenikmatan, tapi bagi golongan ketiga, bulan Ramadan ini beban, dia tidak bisa bebas begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, peluang kita untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah SWT di bulan Ramadan itu begitu besar. Suatu ketika Rasulullah SAW akan menaiki mimbar untuk khutbah, beliau ketika menaiki anak tangga pertama, beliau mengatakan amin. Lalu di anak tangga kedua, beliau mengatakan amin. Lalu di anak tangga ketiga, beliau mengatakan amin. Nah, selesai beliau khutbah, beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tadi kenapa engkau waktu naik mimbar, engkau berdoa, mengaminkan, engkau berkata amin. Ada apa itu? Lalu Rasulullah katakan, jadi ketika aku akan menaiki mimbarku, kata Rasulullah, malaikat Jibril mendatangiku dan berkata, ya Muhammad, aminkan doa. Apa doanya? Yang pertama, celakalah umatmu yang bertemu dengan Ramadan dan selepas dari Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Yang kedua, celakalah orang yang dia memiliki kedua orang tua atau salah satu daripada keduanya, dan mereka, orang tua itu tidak menjadi penyebab mereka masuk surga Allah SWT. Dan yang ketiga, celakalah orang yang ketika mendengar namamu disebutkan, mereka tidak bersalawat untuk Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Rasulullah mendoakan, mengaminkan doa malaikat Jibril ini. Ada 3 doanya tadi. Ini adalah peluang bagi kita dari doa ini, itu merupakan peluang bahwasanya untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan itu begitu mudah. Begitu pula mendapatkan pintu surga lewat berbakti kepada orang tua itu terbuka lebar. Demikian pula halnya berbuat kebaikan dengan mengucapkan salawat untuk Rasulullah, itu juga hal yang terbuka lebar bagi kita. Nah, namun ketika ada orang yang tidak mau mengambil peluang ini, maka dia tentu menjadi orang-orang yang sangat-sangat merugi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya bagi kita untuk terus bersemangat mengambil peluang itu, mengambil peluang amal soleh tadi. Sehingga nanti ya ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang secara tegas Rasulullah SAW katakan di dalam hadis beliau. Yang pertama, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban ini oleh para ulama itu diterjemahkan menjadi mencari pahala. Ihtisaban itu mencari pahala. Kalau kita mengambil dari akar katanya itu, dari kata hasabah itu menghitung. Ihtisaban itu kita memerinci. Seperti misalnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu memeriksa keuangan pemerintah. Itu sangat teliti. Jadi sampai katakan 1 rupiah pun itu terdetek. Gitu. Nah, kira-kira ihtisaban itu adalah, jadi ketika kita berpuasa, itu dengan iman, karena iman ini berarti hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu kemudian ihtisaban, itu betul-betul kita rinci hari-hari yang kita lalui dalam Ramadan itu. Jadi ketika kita berpuasa itu betul-betul kita rinci. Dan kalau di situ ada yang tidak baik, maka dia akan menghilangkan pahala puasa itu. Maka Rasulullah katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal jau'i wal atas.
Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu. Yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena bisa jadi yang pertama faktor iman. Imannya ada yang nggak beres. Bisa jadi gitu ya. Yang kedua, bisa jadi tidak ihtisaban. Tidak ada hal-hal yang jadi setelah dikoreksi, istilahnya kita di puasa. Dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari, lalu kemudian nanti dikoreksi. Ya. Allah menilai puasa kita ini secara ihtisaban tadi. Sudah benar belum puasa kita? Karena dalam hadis yang lain disebutkan, man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatan yada' siam. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala bih, dan dia justru bahkan dia melakukan perbuatan dusta, falaysa lillahi hajah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan rasa lapar dan dahaga yang dia tahan. Gitu. Hadirin dan dirahmati Allah, maka disinilah kita perlu ihtisaban terkait dengan amaliyah kita. Jadi misalnya begini, dari terbit fajar hingga tenggelam matahari kita berpuasa. Nah, ada tidak di jam-jam kita berpuasa itu kita melakukan perkataan dusta atau perbuatan dusta. Perkataan dusta itu adalah ya perkataan bohong, lalu kemudian termasuk dulu qaul zur itu perkataan yang membawa pada maksiat, ya, berbohong, kemudian rafath. Rafath itu bicara yang jorok, porno, yang tidak patut gitu ya, itu rafath. Kemudian wal amal yang zur, amal yang dusta itu ya seperti misalnya menipu, menzolimi gitu ya, menzolimi orang, menampar, memukul orang tanpa kesalahan, tanpa hak gitu ya. Nah, itu termasuk kategori amal atau perbuatan yang dusta. Nah, jadi ketika misalnya begini, ya termasuk juga misalnya melihat hal-hal yang diharamkan gitu ya. Jadi misalnya kita jam 10 siang misalnya gitu, kita berpuasa nih. Tapi kemudian kita menonton sinetron misalnya kan, yang memperlihatkan aurat, atau kita membuka IG, Instagram atau Facebook atau apa yang membuat di situ ada auratnya, atau kemudian kita menyebarkan hoaknya, menyebarkan fitnah dan lain sebagainya itu, maka di situ dia menghilangkan pahala puasa kita. Jadi faktor ihtisabannya tadi itu diperinci. Berarti mungkin misalnya kita dari pagi, dari habis subuh kita ikut pengajian, misalnya ini dapat nilai, lalu kemudian kita tilawah Quran gitu, dapat nilai lebih. Kemudian kita membaca buku pendidikan misalnya, dapat nilai. Lalu kemudian jam 10 lewat kita nonton ini, bisa maka ini dikasih ini ihtisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal-amal kita itu diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada hal itu, maka dia berpotensi menghilangkan puasa, ya gitu. Dia tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa itu langsung otomatis pahalanya hilang, dan kemudian dia harus menggantinya di hari yang lain atau membayar fidyah dan sebagainya. Tetapi kalau menghilangkan menghilangkan pahala puasa, puasanya tidak batal, tidak perlu diganti, dan dia masih bisa dapat peluang amal salih. Artinya bisa jadi yang seharusnya nilai puasanya itu 100, tapi karena dia banyak melakukan hal-hal yang tidak baik tadi, mungkin tinggal 50 nilainya atau 40 gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan menghilangkan pahala puasa itu. Maka di sini Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk mengihtisaban amal-amal kita, puasa kita gitu ya. Nah, kalau kita berusaha melakukan ibadah puasa kita dengan
imanan dan ihtisaban itu tadi, maka insya Allah ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Maka Rasulullah katakan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah itu. Nah, jadi ini peluang kita pertama untuk mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu dengan berpuasa. Lalu kemudian yang kedua, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Barang siapa yang qoma Ramadan itu salat tarawih ya. Qiyam Ramadan. Salat malam pada bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisaban tadi, dengan serius, telaten gitu ya, terinci, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sama halnya dengan puasa juga. Qoma Ramadan, melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, ini perlu iman dan ihtisaban. Ada imannya, ada ihtisaban, dengan terinci betul. Nah, misal sholat kita 2 rakaat, katakanlah 10 menit, misal gitu ya. Nah, ketika kita sholat itu, di situ nanti Allah rinci dari sholat kita. Itu mana, misal di detik keberapa pikiran kita melanglang buana, misal gitu kan. Kita sedang sholat, tapi pikiran kita ke rumah, ke makanan, ke mall, shopping, dan sebagainya. Nah, inilah di sini ihtisaban itu berlaku gitu ya. Nah, sama halnya ketika kita sholat, ini dia ada yang mungkin ada yang hilang, amaliah kita itu hilang dikarenakan kita hilang konsentrasi gitu ya, atau kita kehusuan kita hilang, maka di sini langsung nilai kita itu menjadi puasa, sama halnya seperti puasa tadi, yang mungkin sholat kita seharusnya nilainya 100, tapi karena kemudian kita itu pikiran kita jalan kemana-mana, lalu kemudian tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka dalam hadis itu dikatakan, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Betapa banyak orang yang sholat malam, tetapi dia tidak mendapatkan pahala, balasan dari sholatnya itu illa ta'ab, kecuali capek saja, lelah. Nah, ini kondisi yang terjadi ketika ihtisaban itu tadi, sholat kita itu ada yang tidak beres gitu ya. Maka di sini kita perlu memperhatikan betul bagaimana sholat-sholat kita, kualitas daripada sholat kita itu kita jaga. Nah, tentu sholat yang terbaik itu adalah sholat yang khusyuk. Nah, apa sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu Allah SWT mendefinisikan khusyuk itu adalah sebagaimana dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa al-khashiyin. Minta tolonglah kepada Allah SWT dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan salat itu berat. Illa al-khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang dia yakin akan bertemu Allah. Dia yakin bahwasanya salat itu dia sedang bertemu Allah, dan dia yakin dia itu akan kembali kepada Allah SWT. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang ketika dia sholat, dia yakin sedang berhadapan dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah, lalu kemudian dia pula yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, akan mati. Itu maka kalau para ulama terdahulu, mereka mendeskripsikan khusyuk itu adalah kalau ketika dia sholat, dia merasa bahwasanya dia tidak hidup lagi setelah sholat itu, maka itu khusyuk, katanya begitu. Nah, itu
menurut para ulama terkait dengan sholat khusyuk itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan nilai khusyuk itu? Untuk mendapatkan nilai khusyuk, ini tentu perlu proses gitu ya. Ada dimulai dari, jadi khusyuk itu tidak datang serta merta, tidak tiba-tiba, atau bahasa Jawa itu ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba langsung muncul. Enggak, dia perlu proses yang panjang untuk sampai kepada sholat yang khusyuk itu. Nah, itu dimulai dari persiapan kita ketika mau sholat. Ibarat begini, ketika kita diundang oleh pejabat, katakanlah mungkin gubernur ya, gubernur mengundang kita. Maka sebelum kita bertemu dengan gubernur, itu pasti kita akan melakukan persiapan. Entah itu kita mandi, kita gosok gigi, kita pakai pakaian yang bagus, kemudian bahkan mungkin kita persiapkan tata cara kita berbahasa. Cara berbahasa, berbicara yang baik, sehingga kemudian nanti ketika bertemu dengan gubernur, kita bisa menyampaikan keinginan kita, dan gubernur bisa menangkap apa yang kita inginkan. Nah, ini kan sedangkan kita ingin bertemu dengan manusia saja, kita tuh butuh persiapan. Nah, apalagi ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu indikator daripada orang yang berupaya untuk khusyuk itu adalah dia itu sebelum sholat, dia sudah mempersiapkan dirinya. Mulai dari panggilan azan, ketika azan berkumandang. Ini adalah cikal bakal. Cikal bakal kita mendapatkan khusyuk itu adalah dengan kita memperhatikan azan. Rasulullah katakan, barang siapa mendengarkan azan, menjawab azan, dan berdoa setelah azan, maka aku akan memberikan syafaat baginya. Gitu kan? Akan diampuni dosa-dosanya dan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika misalnya kita mendengar azan, lalu kemudian 3 hal tadi tidak kita lakukan. Kita dengar azan, tapi kemudian kita ngobrol sendiri. Kita tidak menjawab, bahkan kita tidak berdoa setelah selesai azan. Nah, ini cikal bakal. Cikal bakal sholatnya tidak akan khusyuk. Kenapa ya? Karena azan itu kan panggilan dari Allah. Muadzin itu kan hanya yang menyampaikan, perantara. Intinya adalah azan itu panggilan dari Allah, undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika misalnya ada undangan dari Allah kita cuek, maka kita tidak akan bisa mendapatinya dengan baik. Nah, gitu. Nah, lalu kemudian hal yang lain juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sering juga ini berpotensi membuat sholat kita tidak khusyuk, itu adalah wudhu, ketika wudhu. Kadang wudhu kita ini, itu kita lakukan dengan boros. Saya sering menyaksikan orang wudhu itu menggunakan air kerannya dibuka besar-besar sehingga air itu keluarnya banyak sekali. Itu mungkin kalau kita tampung di bawahnya itu ember atau apa gitu, mungkin bisa 2 ember, 3 ember gitu. Karena boros dalam menggunakan air. Nah, ketika Rasulullah wudhu itu beliau hanya menggunakan air itu sebanyak 1 mud. 1 mud itu sekitar 1 centong, 600 ml. Nah, bagaimana dengan kita gitu? Nah, sementara dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Isra itu bahwasanya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang berperilaku boros itu adalah saudaranya setan. Kalau dia sudah menjadi saudara setan, bagaimana mungkin sholatnya bisa khusyuk gitu. Nah, jadi ini perlu menjadi introspeksi kita bersama. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang hemat dalam penggunaan air, juga hemat dalam makanan segala macam. Nah, terlebih lagi dalam bulan puasa ini kan kadang-kadang kita sering istilah budak-budak itu balas dendam. Jadi ketika berbuka puasa beli makanan banyak-banyak, satu orang 5 juadah misalnya, tapi yang dimakan cuma 3, yang 2 udah tidak sanggup dimakan, akhirnya dibuang, gitu kan? Dan udah dibuang, ini kan menjadi mubazir gitu. Nah, kalau udah mubazir ini ya pertama dia menjadi saudara setan, dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, ada sebuah penelitian
yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional. Namanya